bersama saya Kristofu di sini. Kali ini agak berbeda video yang akan saya buat. Saya akan buat video room tour ruang kerja saya ya, tentunya teman-teman. Sebenarnya saya buat video ini karena ada permintaan beberapa dari teman-teman yang pengen tahu bagaimana ruang kerja saya ya, settingan-settingan yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan lihat secara langsung. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya. Bantu saya untuk memperbesar channel saya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi, klik gambar lonceng yang ada di bawah supaya teman-teman dapat video updatean yang terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka video ini. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Tapi sebelum masuk, di sini ada tulisan Studio 1 dan di sini memang ada kata-kata yang saya tulis, yaitu si Tepu Family ya. Jadi karena saya sudah menikah, jadi nama marga saya menjadi nama keluarga ya. Kemudian ada quotes di sini, people can fail but God can ya. Jadi ya segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita bawa sama Tuhan ya, tentunya teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja. Nah, kita mulai dari sisi sebelah sini dulu ya teman-teman ya. Ini jadi adalah ruang kerja yang saya miliki ya. Jadi kita mulai dari sisi sebelah kiri dulu ya teman-teman. Di sini sebenarnya tadinya saya menaruh meja kerja saya di sini ya, men-setting ruang meja kerja saya di sini karena di sini ada colokannya ya teman-teman ya. Jadi lebih gampang akses listriknya. Tapi entah kenapa saya bosen gitu ya, jadi saya pindahkan. Nanti teman-teman akan lihat kemana saya pindahkan meja kerja saya. Nah, di sini ada apa ya, ini rak gitu ya, rak ambalan gitu ya. Saya buat di mana rak ambalan ini berisi barang-barang yang pernah saya review. Beberapanya di sini ada iPad Pro, ada pensil ya, iPad pensil. Kemudian ada iPhone 7 Plus saya, ya ini beberapa kotak-kotak yang pernah barang-barangnya pernah saya review ya teman-teman. Ya mungkin ini disetting seperti ini supaya lebih enak aja kali ya. Sekaligus karena saya juga nggak punya tempat menyimpannya, jadi saya pajang aja teman-teman. Nah, kemudian di sini ada apa ya, seperti pengedap gitu ya, pengedap suara supaya ruang kerja saya ini, karena saya juga sering merekam suara, membuat video, tentunya saya perlu ruangan saya untuk tidak mudah bergema ya teman-teman ya. Nah, ini peredamnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau dari sisi sebelah apa ini ya, sebelah tengah ya, tapi sebelah belakang, di sini ada lampu yang pernah saya review ya. Nanti saya taruhkan di deskripsi ya, video pernah saya review lampu ini. Ini adalah lampu IKEA Note yang juga pernah saya review beberapa waktu yang lalu. Ini sebenarnya fungsinya bagus ya, jadi untuk membuat ruangan jadi lebih tenang gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di belakangnya di sini ada sama juga, ini juga peralatan yang juga saya beli, pernah saya review juga teman-teman. Nanti saya masukkan link video yang saya pernah review ini ya. Ini sebenarnya tirai ya seperti itu, tapi tirainya memang cukup unik seperti di kantoran gitu atau di apartemen teman-teman. Ini fungsinya untuk menutup jendela kita. Nah, ini memang sengaja saya beli sampai ke bawah teman-teman, karena ruangan saya ini di bagian kacanya saya tidak ada apa-apa ya, supaya keren aja gitu ya. Jadi sampai ke bawah saya settingnya. Nah, kalau yang di sebelah sini biasanya memang saya pakai untuk review barang ya, atau biasanya saya pakai juga untuk browsing ringan gitu ya. Tapi sebenarnya meja ini lebih sering dipakai oleh istri saya untuk bekerja gitu ya. Di sini ada laptop istri saya ya, ini juga biasanya saya sering pakai gitu ya. Nah, kalau di sana ada lampu, ini juga lampu ala arsitek yang pernah saya review bersama dengan IKEA Note yang ada di sana itu teman-teman. Nah, ini memang fungsinya kalau misalnya lagi bikin video, merekam video kan saya butuh ruangan yang lightingnya bagus ya, untuk supaya kelihatan semua ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya saya gunakan juga untuk review barang gitu ya. Dan beberapa hiasan di sana, buku-buku dari istri saya, juga alat-alat tulis. Sini ada mouse-nya juga ya. Ini Lenovo, sebenarnya Lenovo yang tidak mahal-mahal sekali ya teman-teman ya. Ini adalah Lenovo yang sebenarnya kekuatannya adalah di SSD-nya ya, karena Lenovo ini murah tapi dia sudah pakai SSD 128 GB. Nah, tapi yang kelemahannya adalah prosesornya masih Intel Celeron ya teman-teman. Jadi
Ya kalau dipakai untuk bekerja ringan-ringan ya, untuk browsing masih oke ya teman-teman ya. Nah kemudian kita ke bagian sini, ini nggak ada apa-apa, memang sengaja nanti rencananya saya mau kasih gantungan-gantungan, kasih hiasan-hiasan gitu ya, karena ini masih work from home ya, jadi saya belum bisa pilih-pilih alat-alat atau hiasan-hiasan yang bisa dipakai di sini. Ini pun sebenarnya ruang kerja ini mau saya cat ulang ya teman-teman ya, karena saya melihat catnya ini kurang bagus gitu ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan ya, mudah-mudahan sih PSBB cepat selesai, jadi bisa cepat-cepat kita cat ulang gitu, kita ubah sedikit warnanya ya. Tentunya tidak satu warna, mungkin rencananya kayaknya ada beberapa warna, ada putih, mungkin ada abu-abu gitu. Jadi lebih seru aja gitu ya, lebih enak gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian inti dari ruangan ini ya, dimana sebenarnya ruangan ini merupakan tempat saya bekerja hampir setiap hari selama WFH ini. Saya bekerja di ruangan ini, dan ini adalah spot di mana tempat saya biasa bekerja. Ya pasti teman-teman, kita mulai dari sini ya. Teman-teman pasti tahu saya pernah review kursi saya ini harganya murah sekali ya teman-teman, tapi ini worth it karena bahkan ya lebih layak lagi ya teman-teman, karena ini nyaman sekali ya. Waktu saya beli kursi ini ya, istri saya bahkan ingin juga pengen beli kursi ini ya, karena harganya relatif murah, kemudian kualitasnya juga bagus, gampang diinstalasinya teman-teman. Jadi ini suatu hal yang menarik ya. Biasanya kalau kita lihat kan kursi itu mahal ya teman-teman ya, padahal kita butuh anggaran untuk membeli barang-barang yang lain gitu ya. Tapi ini kursi worth it banget lah teman-teman ya. Oke, kita ke bagian yang lain. Nah, ini adalah layar, sebenarnya bukan layar ya teman-teman ya. Ini adalah TV sebenarnya, TV LED dengan merek Philips 24 inci ya. Tapi TV ini sengaja saya jadikan layar. Mungkin karena pertama dia lebar, kemudian dia flat ya, kemudian suatu saat kalau saya mau pakai ini buat TV, bisa dipakai buat TV ya teman-teman ya, tadinya ya teman-teman. Cuman saya belum tahu nanti kedepannya bagaimana. Itu sebabnya saya menggunakan TV LED ini, Philips ini, untuk menjadi monitor pekerja saya ya. Dan monitor ini terkoneksi dengan laptop saya, di mana laptop saya ini adalah Lenovo. Kalau yang ini memang sudah lama ya teman-teman, ini adalah laptop keluaran tahun 2015. Tapi Lenovo ini entah kenapa ini bagus sekali ya, bagus sekali untuk saya gunakan sehari-hari ya. Untuk edit video masih bisa, walaupun belum maksimal sekali ya teman-teman ya. Kemudian untuk main game juga masih bisa gitu ya. Nanti kalau ada rezeki saya pengen ganti ya pastinya teman-teman. Dan di sini yang paling menarik adalah bagaimana saya membangun setup untuk laptop saya teman-teman. Di sini ada stand monitor ya, sebenarnya ini adalah stand monitor, tapi saya juga pernah review ya bagaimana cara membuat setup monitor ini di bawah 100.000 ya teman-teman. Kemudian di sini sudah ada USB hub-nya, di mana lebih mudah untuk kita mencolok USB atau mencolok dongle untuk untuk mouse dan keyboard kita gitu ya. Dan di bagian bawah di sini ada kipasnya di sini ya teman-teman. Nah, ini kipasnya sebenarnya murah sekali, harganya hanya 14.000 satu buahnya. Ini teman-teman pasti sudah sering lihat ya, ini kipas untuk laptop, tapi saya setting di bawah, kemudian saya sambungkan dengan USB hub yang lainnya untuk menyalakan juga lampu yang ada di sini ya. Ini juga lampu yang pernah saya review ya teman-teman. Nanti semua video-video yang pernah saya review dari barang-barang yang ada di sini akan saya taruh di dalam link deskripsi. Ya, ini ada lampu LED, ini juga murah teman-teman, hanya 20.000 saya beli ya. Saya beli dua, saya taruh satu lagi di bagian sebelah sini. Dan semuanya terkoneksi dengan USB hub ya, nanti USB hubnya ada di belakang gitu ya. Saya setting, saya umpetin supaya kelihatannya lebih bagus ya. Nah, kemudian selain itu saya juga biasa menggunakan iPad Pro saya untuk bekerja, terutama untuk editing video ya. Karena kalau semua di laptop editing video, saya rasa laptop saya kurang mampu. Nah, saya butuh pendukung saya ini adalah iPad Pro 2018 ya. iPad Pro ini pernah saya review juga teman-teman. Nah, iPad Pro ini juga bisa saya koneksikan ke layar monitor saya. Biasa saya hubungkan dengan USB Type-C
penghubungnya dengan HDMI ya teman-teman, ya kabel HDMI supaya bisa dikoneksikan ke monitor gitu ya. Kemudian di sini ada keyboard dan mouse dari Logitech. Ini belum pernah saya review barangnya karena memang sudah lama ya teman-teman ya. Dia masih menggunakan dongle ya. Memang sudah tidak menggunakan kabel lagi, tapi dia masih menggunakan dongle gitu ya. Dan ini lumayan nyaman ya untuk dipakai buat mengetik sehari-hari. Mouse-nya juga ya masih affordable lah teman-teman untuk digunakan. Kemudian di sini ada Vivan Liberty T100 yang pernah saya review beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Ini juga sangat membantu ketika saya harus mendengarkan ketika saya mengedit video, saya harus dengar suara yang ada dihasilkan dari video yang saya buat gitu ya teman-teman. Ini biasanya saya koneksikan ke iPad Pro, ke iPhone saya, kemudian ke komputer saya juga, ke laptop saya, seperti itu ya teman-teman, karena dia Bluetooth, sudah Bluetooth 5.0 ya teman-teman. Dan ini yang paling menarik, ini yang paling unik, ini adalah handphone saya dari zaman kuliah ya teman-teman ya. Mungkin dulu zaman kuliah ini adalah handphone super ya teman-teman, kita belum terlalu mengandalkan iPhone ya mungkin teman-teman. Dengan handphone BlackBerry ini bold ya, saya lupa ya tipe berapa, bold berapa ya, tapi ini keyboardnya memang enak banget teman-teman, empuk dan nyaman gitu ya. Dan ini masih menggunakan trackpad ya, dulu masih sudah menggunakan trackpad aja dulu keren banget gitu ya teman-teman ya. Nah sayangnya BlackBerry ini sudah nggak bisa digunakan lagi karena dia masih menggunakan jaringan 3G ya teman-teman, sedangkan saat ini semua provider itu sudah di jaringan 4G ya. Ya, saya juga menggunakan jaringan Firstmedia di rumah saya, sudah 4G ya. Jadi walaupun dikoneksikan ke WiFi, dia tetap tidak bisa digunakan internetnya ya teman-teman. Sayang sekali ya. Jadi ini hanya pajangan saja atau bisa digunakan untuk dengerin musik aja ya teman-teman ya. Sayang sekali menurut saya, tapi ya mungkin karena kondisi keadaan dan dia juga sudah kemakan usia ya teman-teman. Nah kemudian yang ingin saya informasikan di sini adalah settingan kabel yang saya pasangkan untuk di laptop. Di sini ada HDMI, kemudian USB hub, kabel power ya, kemudian ini koneksi dari USB hub untuk lampu ya, untuk lampu juga untuk kipas yang ada di bawah sini ya teman-teman ya. Itu saya gunakan dengan USB hub. Nah untuk USB hub yang ada di sini saya koneksikan melalui sebelah kanan dari laptop saya. Di sebelahnya juga ada HDMI ya teman-teman. Nah kalau saya mau ngecas iPad Pro saya pasang di sini untuk kabelnya, jadi minimalis ya, langsung dicolok aja langsung ke iPad Pro saya, sudah langsung ngecas ya. Itu semua terkoneksi di terminal kelistrikan saya yang ada di bawah. Dan di sini ada Lightning, ini untuk iPhone saya, biasanya saya cas dan iPhone-nya saya taruh di sini karena saya lagi pakai iPhone untuk saya rekam video ini seperti itu teman-teman. Jadi semua settingan yang ada. Dan di sini ada beberapa lukisan-lukisan kecil yang saya pasang. Sebenarnya ini fungsinya supaya tidak bosan aja ya teman-teman, karena kan kita sedang WFH, dimana sebenarnya bekerja di rumah pun sebenarnya cepet banget kita mulai suntuk, penat gitu ya teman-teman. Jadi ya butuh sesuatu yang enak dilihat lah teman-teman. Kemudian di sini juga ada peredam lagi teman-teman, jadi butuh peredam untuk di ruangan saya supaya tidak tidak bergema ruangan ini ya teman-teman. Nah tadi kan saya bilang di sini ya letak letak meja kerja saya ya teman-teman, dan karena ada listrik di sini ya teman-teman. Nah tapi karena saya bosan kerja di bagian sebelah sini gitu, akhirnya saya pindahkan ke sini teman-teman. Saya akhirnya menghubungkan kelistrikan saya di sini dengan kabel buatan Crisbo ya, merek Crisbo. Tentunya harus dengan listrik yang punya kapasitas yang bagus ya teman-teman. Dan merek Crisbo itu saya rasa juga sudah affordable ya, sudah aman sekali. Ini saya sambungkan ya teman-teman, walaupun ini warnanya sebenarnya agak norak nih, warnanya orange ya. Mungkin nanti suatu hari nanti saya akan pilox ya, saya akan ubah warnanya. Dan saya hubungkan, kemudian setelah saya hubungkan masuk ke dalam terminal kelistrikan saya ada di bawah. Nah ini di bawah masih agak berantakan ya teman-teman, saya masih berusaha untuk merapikan kelistrikan yang ada di bawah. Mudah-mudahan nanti bisa beres. Oke, saya rasa itu saja room tour kita hari ini.
buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau mengubah meja kerja teman-teman, ruang kerja teman-teman ya. Setiap produk-produk yang hari ini ada di ruang kerja saya nanti akan saya taruh di dalam link description yang ada di bawah. Nah teman-teman silahkan yang mau lihat, mau mencari-cari inspirasi gitu ya, teman-teman nanti bisa klik cari tahu di dalam link deskripsi. Nah teman-teman silahkan juga kalau punya ide-ide apa, di sini masih ada kosong ya, bantu saya mungkin teman-teman punya ide gitu ya, apa yang perlu saya kasih di sini, tolong isi kolom komentar gitu ya, kasih ide-ide lah yang bisa saya aplikasikan untuk saya pakai gitu ya di dinding saya sebelah kiri ini ya teman-teman, kasih komentar kalian. Nah oke, akhir kata jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi, kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Akhir kata saya Christopus, saya ucapkan terima kasih.